Itulah gunanya ditetapkan batasan umur. Bener juga ya. Lebih menjijikan lagi pakai gestur-gestur menghina seolah-olah Prof Mahfud nggak punya jawaban. Dia sampai bungkuk-bungkuk dengan gestur mencari-cari sesuatu. Emang udah nggak ada etikanya sih, jijik banget ini videonya. Jika di depan rakyat saja Gibran seperti itu, bagaimana kalau dia berada di balik tembok tebal kekuasaan istana? Nanam ubi dan nanam jagung masih kata membawa-bawa memperalat kami petani. Petani mana? Katanya sama petani itu nggak ada itu kalau cuma nanam ubi sama jagung gagal, nggak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Kita bahas lagi ya tentang debat semalam yang memang lagi rame-ramenya viral banget di TikTok. Pokoknya di hampir semua media sosial lagi rame banget. Nah teman-teman semua, kita coba ya lihat lagi bagaimana debat semalam. Coba kita tarik dulu sebentar kesalahan fatal Gibran. Dimana Gibran terlihat ya di awal-awal tuh beberapa menyindir Caimin dari nyontek, terus membawa botol plastik. Dan konyolnya lagi ketika moderator mengingatkan untuk tidak menggunakan pertanyaan yang bersifat menjebak ya. Maksudnya kayak singkatan atau apa namanya itu, pokoknya intinya tidak jelas, pertanyaan tidak jelas ya, tapi masih saja dipakai ya, seperti yang kemarin SGY itu. Nah sampai akhirnya Caimin mempermalukan Gibran dengan mengatakan, kita berada di forum yang levelnya itu policy dan kebijakan. Begitu juga dengan etika dalam berdebat. Bukan cuma main tebak-tebakan saja ya. Di sini Caimin menekankan etika. Dan hal itu pun membuat Gibran terlihat yang mentalnya kena guys. Agak ya gimana gitulah terlihat ya. Dan gak hanya ini ya, ketika Gibran bertanya kepada Prof Mahfud, padahal sudah dijawab, apa reaksi Gibran? Justru Gibran beratraksi di luar dugaan semua orang. Ajaib banget kan? Dan tentu itu justru membuka aibnya sendiri guys. Karena dari sini akhirnya banyak yang tidak respect dengan Gibran dan dianggap tidak punya etika. Padahal ketika Prof Mahfud menanyakan tentang ekspor pangan yang membuat negara rugi, justru tak dijawab sama sekali. Kita bisa lihat ya di akhir sesi itu ya, sebelum penutupan. Ya lagi-lagi inilah yang disebut jaka sembung bawa golok. Lanjutin sendiri. Karena hal-hal itu tadi teman-teman, akhirnya banyak netizen yang berkomentar. Baik itu sentilan, baik itu komentar untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Tergantung asumsi dari masing-masing pihak ya. Nah di video ini kita coba untuk mendengarkan ya cuitan dari para netizen. Oke kita mulai, ini dia videonya. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu? Saya juga ingin mencari itu jawabannya, ngawur juga tuh. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, nggak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Saya juga ingin mencari itu jawabannya, ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Lagi cari apaan, Be? Gua bingung lagi cari sesuatu. Apa itu, Be? Ijazahnya bapaknya Samsul yang hilang. Emang simpan di mana, Be? Nggak tahu hilang. Bapaknya. Wah, nggak bisa nyalon dong. Nggak bisa. Aduh. Udah. Yuk.
ke atas panggung. Baik, kami juga mengundang ketua. Pelukan hangat dari seorang capres kepada wapresnya. Itu bukti bahwa mereka sangat saling baku sayang, saling mengisi kekosongan satu sama lain. Tadi Caimin tampil memukau, tampil luar biasa, tampil top. Bagi saya Caimin 100. Nilai 100 buat Caimin. Loveful Caimin, loveful Pak Anies. Layak memimpin bangsa ini, negeri ini, Indonesia tercinta. Ya, di akhir acara terlihat ya, pas di atas stage Pak Anies memeluk Caimin dengan erat. Terlihat banget bahwasanya di sini Pak Anies bangga sekali. Sampai-sampai di akhir statementnya itu mengatakan kan ada 3 kata untuk Caimin: bangga, bangga, dan bangga. Ya, kita sebagai penonton juga bangga kepada Caimin ya. Mudah-mudahan mereka menjadi presiden dan wakil presiden yang top dan bisa merubah Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya videonya. Pov, Gibran rewatch debat semalam. Anjir, kalau lihat-lihat cringe juga gue. Semalam gue ngapain begitu ya? Berasa kayak lihat akun Facebook jadul. Kalian udah lihat ini kan? Lihat, itulah gunanya ditetapkan batasan umur. Bener juga ya. Malah fokus sama yang belakang nih orang. Tapi memang sih, yang lain gak ada yang senyum loh pas Gibran ngomong kayak gitu. Kayak malu. Dari debat semalam gue semakin yakin harus tidak memilih siapa. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pembuat rencana. Itu Quran surat Al-Imran. Dan Allah bakal menunjukkan rencana jahat seseorang. Viral guys, Gibran celingak-celinguk pas Prof Mahfud selesai menjawab pertanyaan dari Gibran. Dikira lucu kali bertingkah seperti itu. Para anak-anak muda jangan ditiru ya, ini nggak beradab, tengil dan disrespectful. Great respon El Profesor, pertanyaan recehan ini nggak perlu dijawab. Asli gue nggak kebayang kalau bocil ini terpilih. Kemarin niatnya pilih 02, pas lihat debat fix pindah pilihan, baru calon aja udah nggak beretika, apalagi pas jadi. Songong, nggak respect terhadap lawan debat, tidak punya ilmu debat, nir-etika, lengkap pasangan nir-etika. Capres, cawapres, klop, sama-sama nggak ada etika, MKMK. Padahal bapaknya sudah nasihatin 2 minggu lalu loh, ini videonya. Asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks. Lebih menjijikan lagi pakai gestur-gestur menghina, seolah-olah Prof Mahfud nggak punya jawaban. Dia sampai bungkuk-bungkuk dengan gestur mencari-cari sesuatu. Emang udah nggak ada etikanya sih, jijik banget ini videonya. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Lagunya Belimbing Sayur semalam, dah elah, gue nyelap banget ngelihatnya apa. Pakai nunduk-nunduk ngeledekin orang, harusnya nggak boleh begitu. Kita nih harus punya adab sama yang tuaan. Biarpun kita bener kata Caimin, yang namanya lawan debat tuh temen diskusi, ya nggak? Nah, bukan berarti ledek-ledekan. Lah kalau begitu mah debat sama gua aja, ya nggak? Siapa yang tepuk tangannya paling banyak, siapa yang ketawanya paling rame, berani gua kalau debat model begitu. Tuh kita nih debat itu semalam itu kan yang nonton nasional, ya nggak? Nah anak muda coba pikir ulang dah, masa kita punya pemimpin begitu gayanya? Ya mikir, kalau yang pada kuliah mikir lah. Gua aja malu ngeliatnya, kalau bisa gua sebagai pendukungnya semalam gua nonton dia gua pakai helm. Saking malunya. Nah bener nih, pendukungnya mungkin salah satu dari pendukungnya ada yang pengen nonton pakai helm ya. Ya sambil tutupan tuh. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya. Ini sungguh sangat memalukan sih ya. Dan banyak banget protes dari para netizen, bahkan komentar-komentar yang terbilang sangat menyakiti sih ya. Tapi kenyataannya emang seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan komentar itu juga bisa merubah kepribadiannya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya di komentar para netizen. Dari debat Cawapres kedua tanggal 21 Januari tadi malam, penting
Penting buat gue untuk pertama-tama memberikan apresiasi kepada Gus Muhaimin. Karena jika dibandingkan dengan debat sebelumnya, tadi malam beliau sudah tampil lebih meyakinkan, percaya diri, dan santai menikmati jalannya debat. Sentimen negatif yang diterima Gus Imin dari hasil debat pertama telah menjadi pecut bagi beliau untuk mau berubah, mau menerima kritik, mengkoreksi diri, lalu bangkit dari jatuh dengan kepala tegak. Inilah esensi dari perubahan. Inilah makna jiwa dan semangat muda yang sesungguhnya. Sedangkan Gibran masih saja tampil dengan gimmick dan atraksi kekanak-kanakan. Masih saja menggunakan istilah dan singkatan yang tidak penting dan melanggar peraturan dengan keluar dari podium. Jadi mudah untuk disimpulkan bahwa Gibran melakukan semua gimmick itu untuk menutupi ketidakmampuannya, di mana Gibran hanya bisa menghafal tanpa paham mengenai permasalahan yang sebenarnya, karena semua jawaban Gibran tidak nyambung, bahkan menyesatkan, seperti isu nikel contohnya. Jadi, betapa usia dan penampilan itu bisa mengecoh. Gus Imin yang jelas bukan pemuda lagi, tapi justru memiliki jiwa dan semangat pemuda. Sedangkan Gibran sebagai cawapres yang paling muda, lengkap dengan jaket Konoha Samsul yang katanya mewakili suara dari para milenial dan Gen Z, justru tampil kekanak-kanakan dan memberikan contoh buruk kepada generasi muda. Jika di depan rakyat saja Gibran seperti itu, bagaimana kalau dia berada di balik tembok tebal kekuasaan istana? Apakah itu yang mau dipercaya sebagai wakil presiden? Apakah itu yang mau diteruskan? Tentu tidak, tentu jangan, belum terlambat. Sedikit mengenai Mahfud MD. Semalam gue menangkap sinyal kuat bahwa telah terjalin suatu kerjasama antara Mahfud MD dengan Gus Imin. Entah spontanitas atau sudah direncanakan sebelumnya. Karena pada sesi tanya jawab antara Gus Imin dengan Mahfud MD dan sebaliknya, mereka malah berdiskusi membahas kekurangan dari capaian Jokowi dan Prabowo. Bahkan mereka saling menambahkan dan saling menyetujui. Apakah ini satu pertanda bahwa akan ada kerjasama antara kubu 01 dan 03 pada putaran kedua? Tapi biar bagaimanapun, Mahfud adalah tawanan Jokowi karena beliau adalah menteri aktif Jokowi. Bahkan pada wawancara setelah debat pun, Mahfud berterima kasih kepada Jokowi karena telah menjadikannya menteri. Padahal dia baru saja selesai berdebat dengan anaknya Jokowi. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih kepada Gus Muhaimin karena sudah berhasil menjawab semua keraguan kami terhadap Anda sebagai wakil dari Anies Baswedan. Anda sudah membuktikan kalau Anda jauh lebih baik daripada Gibran, mampu mengimbangi Prof. Mahfud dan layak menjadi wakil dari Anies Baswedan. Dan utamanya, Anda pantas menjadi wakil dari harapan kami, para pejuang gerakan perubahan. Salam semangat antitesa 24. Lagi mau mencari jawaban dari seorang yang gak punya etika, gak punya adab, seorang orang tua bergelar profesor dipermalukan. Ini saya seorang petani. Jengkel kali pun. Anda memperalat kami petani. Anda mengatakan bertanya kepada petani. Biasa itu mengalami kegagalan. 3 kali, 2 kali, 3 kali. Gagal apa? Kalian tinggal enak kok. Tinggal pilih tanah. Anda seorang presiden. Tinggal pilih tanah mau ditanah. Memang kalian itu hanya memikirkan anggaran. Ini bibit jagungnya. Ini bibit jagungnya. Tinggal lempar inilah. Apanya ini? Ini hasilnya. Lebih 2 meter. Bicara memang masalah ubi ataupun singkong. Ini batangnya ini dilempar ke sana itu tumbuh itu Gak ada itu gagal. Kalau hanya sekedar nanam ubi ataupun jagung, gak ada gagal. Belum kalian disuruh menanam tanaman muda seperti itu, kol ataupun tomat. Di mana ada sejarahnya itu gagal nanam ubi sama jagung? Gak ada itu. Gak benar itu. Katanya bergelar tamatan luar negeri. Katanya Menteri Pertahanan. Nanam ubi aja gagal gak tahu. Malah bawa-bawa narasi nakut-nakutin. Kami gak ada nakut-nakutin.
Yang jelasnya kalian itu loh, menghabis-habiskan uang rakyat sesuka hati kalian. Biaya triliunan gagal. Nanam ubi dan nanam jagung masih kata membawa-bawa memperalat kami petani. Petani mana? Katanya sama petani itu nggak ada itu kalau cuma nanam ubi sama jagung gagal. Nggak ada itu. Petani Longor itu yang mengatakan gagal itu nanam ubi sama jagung. Nggak ada itu. Bohong itu. Nanam ubi aja sama jagung kok gagal. Ini nah itu. Kalian tinggal minta aja loh. Tinggal minta anggaran aja loh. Kurang pupuk pasti ada. Kurang uang pasti ada. Tanah yang mana kalian suka mau kalian tanamin pasti ada. Malah bilang gagal-gagal. Katanya tamatan luar negeri. Tapi etika nggak ada. Nggak beradab. Aduh, cringe. Gini nih kalau emang debat, pengennya kelihatan savage terus, pengen digoreng di TikTok, pengen kelihatan gimmick-gimmick biar bisa dibungkus di TikTok. Lagian udah dikasih tahu berapa kali kalau ada terminologi, ada singkatan atau istilah asing tolong dijelasin. Walaupun yang lu tanya tuh Profesor Mahfud MD, tapi kan gue sebagai penonton juga pengen tahu artinya apa, latar belakangnya apa. Kan gue juga nggak ngerti apa itu green inflation dan lain-lain. Emang lu yang nonton ngerti? Kan udah ada peraturannya. Terus juga apalagi masalah botol plastik. Aduh, emang sih mungkin masalah botol plastik itu salah satu masalah lingkungan ya. Cuman kalau pengen kelihatan savage kan kayak coba deh lu lihat dulu deh yang ini deh. Nah, ini juga botol plastik, ini juga botol plastik. Gua nggak tahu ini kapan momennya, tapi kan ya ini masalah kita semua, bukan cuma masalah satu orang. Terus juga ada lagi masalah tambang ilegal. Ya jawabannya simple aja, tinggal dicabut izin IUP-nya. Tambang ilegal mana yang pakai izin? Udah gitu pas konferensi pers terakhir ya kan Pak Prabowo bilang, saya bangga dengan Mas Gibran sudah menunjukkan kapasitas di bidang ekonomi. Padahal kan debatnya bukan tentang ekonomi. Debatnya kan tentang lingkungan hidup, agraria, pangan, desa, bukan ekonomi. Sama aja nih kayak pendukungnya nih. Tadi gue liat beberapa postingan di Instagram ya tentang fact checking, fakta-fakta dari data yang dibawa. Paslon 1 akurat, paslon 3 sedikit lagi akurat, paslon 2 kurang akurat. Tapi komentarnya ketahuan nih mihak siapa, arahnya kemana, dari awal udah ketahuan kemana. Aduh, bahkan udah dikasih fact checking aja dari masalah debat yang bener-bener kita tonton bersama-sama. Mas, capek. Surat terbuka untuk Boruto. Boruto, gue tahu lu bandel, gue tahu lu selengean, gue tahu lu tengil, gue tahu lu susah diatur. Tapi jangan mentang-mentang bapak lu Hokage, lu bisa tengil ke semua orang tuh konsepnya nggak gitu. Boruto, ayolah. Kalau mau bertanya, kalau mau berbicara, apalagi ke orang yang lebih senior, itu ada etikanya, Boruto, ayolah. Kita semua tahu kok karakter Boruto itu tengil susah diatur, tapi nggak ke semua orang lu tengilin gitu loh. Apalagi di tempat-tempat yang seharusnya etika tuh dijunjung tinggi dan tutur kata tuh tutur kata yang baik, tutur kata yang profesional, yang mencerminkan ya seorang anak dari Hokage harusnya. Ya, ayolah Boruto. Katanya mewakili anak muda gitu loh, tapi menurut gue lu nggak mewakili apa-apa di sini. Ya, gue sih bersyukur Hokage ke-8 selanjutnya tuh katanya Shikamaru ya. Mungkin Boruto tuh nanti lah. Mungkin Boruto bisa menjadi Hokage. Tapi kalau etikanya udah bener. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut. Izinnya dicabut. Simpel. Ya, saya ingin menanggapi terkait dengan pertanyaan Pak Mahfud kepada Gibran mengenai tambang ilegal yang masih marak di Republik ini. Nah, bagaimana solusinya? Kemudian Gibran itu menjawab, simpel saja. Tinggal cabut saja IUP-nya, cabut saja izinnya. Begitu jawaban Gibran. Ya, tapi permasalahannya tidak sesimpel itu, bosku. Yang ditanyakan itu kan tambang ilegal. Artinya apa? Artinya kalau tambang ilegal, itu kan tidak ada izinnya. Jadi apanya yang mau dicabut coba? Mikir gak Gibran ini? Ya sekarang permasalahan itu kan belum bisa diselesaikan oleh bapaknya Pak Jokowi selama ini sampai detik ini. Jadi kalau Gibran ini kemudian menyimpulkan atau menjawab pertanyaan Pak Mahfud
permasalahan terkait tambang ilegal itu hanya dengan mencabut iupnya atau mencabut izinnya. Bukan itu gak nyambung. Yang ditanyakan itu tambang ilegal yang tidak ada izinnya tapi bisa beroperasi. Nah itu permasalahannya, bagaimana menyelesaikan semua itu. Bukan dengan cara mencabut izinnya. Kalau mencabut izinnya itu tambang-tambang yang legal tapi mereka itu melanggar. Nah itu baru bisa dicabut izinnya. Jadi paham gak? Cobalah Gibran ini, jangan kebanyakan gimmick. Nah melihat semua ini, saya jadi ingin bertanya kepada Gibran. Kira-kira kalau cawapres yang bisa maju dari hasil putusan pelanggaran etik di MK, bisa dianulir atau bisa dicabut gak izinnya? Nah gimana menurut teman-teman semua? Ya itulah tadi ya rangkaian video-video yang akhirnya gue reaction ya teman-teman semua. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita itu sebagai manusia harus punya etika, dan etika itu harus dikedepankan. Karena dengan etika itu kita bisa menghormati juga orang lain, kita bisa menghormati pendapat orang lain, dan kita juga bisa menghormati hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Ya semoga video-video ini bisa membantu untuk kita semua ya, dan bisa mencerdaskan kita semua. Oke teman-teman semua, jangan lupa berikan komentar positif kalian di bawah ini, kritikan kalian juga, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.